Electronic commerce atau e-commerce menggunakan jaringan komunikasi dan komputer untuk menyempurnakan proses bisnis. Kebanyakan electronic e-commerce merupakan B2B dan B2C, tetapi memiliki peluang untuk berkembang dan menguntungkan. B2C atau business to customer electronic e-commerce mengacu pada transaksi antara pembisnis dan konsumen akhir dari produk. Business to business atau B2B. Electronic commerce mengacu pada transaksi antara pembisnis di mana tidak satupun ada konsumen akhir. Ini mungkin secara relatif melibatkan sedikit orang, umumnya kelompok sistem informasi perusahaan yang sangat terpengaruh. Mengantisipasi manfaat dari electronic e-commerce. Ada 3 manfaat utama e-commerce. Yang pertama, meningkatkan pelayanan konsumen sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan supplier dan komunitas finansial. Yang ketiga, ada peningkatan keuntungan ekonomi pada pemegang saham dan pemilik investasi. Manfaat ini berkontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkan berkompetisi yang baik dalam bisnis yang menggunakan semakin banyak teknologi komputer. Jalur elektronik e-commerce mengimplementasi sebuah sistem e-commerce termasuk resiko kegagalan yang signifikan. Langkah awal adalah berkomitmen mengimplementasi sistem sebagai bagian perencanaan strategi bisnis menggunakan e-commerce atau tercapainya keunggulan kompetitif. Lalu perusahaan kemudian mengumpulkan intelijen bisnis untuk memahami aturan potensial setiap elemen lingkungan yang akan dimainkan. Lalu ada bisnis data eksternal. Perusahaan dapat pula menggunakan bisnis data komersial yang memberikan lingkungan informasi daripada mengumpulkannya sendiri. Perusahaan menggunakan bisnis data ini karena lebih cepat dan mengurangi pengeluaran daripada mencoba meneliti informasi sendiri. Pentingnya strategi B2C pada e-commerce. Yang pertama, kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk digital. Ada juga produk digital, yaitu seperti lagu, album, dan software yang dapat diunduh. Produk fisik, penjual dapat membuat melalui internet, namun pengiriman harus tetap diatur. Ada juga di e-commerce, ada penjualan virtual. Penjualan virtual ini dilakukan penjualan tetapi tidak memiliki toko, namun penjualan secara hybrid itu memiliki toko dan website untuk berjualan. Jadi dari e-commerce tersebut juga memiliki kekurangan yang dimana ada terjadinya kasus penipuan yang berkedok dengan pekerjaan paruh waktu, yang dimana korbannya ini sudah mencapai 1.000 orang, tidak hanya di Indonesia, tapi terdampak juga pada warga Indonesia yang berada di luar negeri, contohnya seperti Jepang, Australia, dan Amerika. Dengan modus bekerja paruh waktu tersebut, mereka diberikan komisi awal, yang dimana bertujuan untuk menaikkan rating suatu penjualan dari perusahaan e-commerce tersebut. Beberapa korban sudah melakukan laporan di daerah mereka masing-masing. Ada juga yang melakukan laporan di Polres, tapi sampai saat ini belum diketahui tindakan lebih lanjutnya. Ya, kepikiran bahwa e-commerce naik pesat. Hal ini juga menyebabkan para konsumen menjadi nyaman menggunakan teknologi yang ada seperti TikTok, Shopee, dan media sosial lainnya, dengan keuntungan gratis ongkir dan mendapatkan informasi ketika mencari barang yang diinginkan, dapat dipilih melalui trending atau barang yang paling laris memudahkan pembeli dengan cepat. Namun dengan hal itu tidak setuju bahwa lambat atau cepatnya dikarenakan mengurangi pembelian lewat online
sedangkan offline harus dilakukan pembelian secara toko fisik. Jadi, saran dari kelompok kami atau bisa jadi solusi dari kelompok kami adalah tidak mudah tergiur dengan komisi awal yang tinggi dan lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan di e-commerce.